Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kinta Kumairo dengan NPM 2410631220029 dan teman saya Rizka Herlina Septiani dengan NPM 2410631220028. Di sini kami dari kelompok 6 akan membuat video edukasi terkait gizi pada remaja. Tujuan kami dalam membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas praktikum kelima mata kuliah pendidikan gizi. Kami di sini akan membawakan edukasi gizi terkait gangguan makan pada remaja. Diharapkannya video ini dapat mengedukasi para remaja mengenai gangguan makan, faktor risiko, dan juga dampak dalam gangguan makan. Apa sih gangguan makan itu? Jadi teman-teman, gangguan makan adalah kondisi psikologis yang mempengaruhi pola makan seseorang menjadi tidak sehat. Hal ini bisa disebabkan awalnya ini karena obsesi terhadap makanan, berat badan, bentuk tubuh, atau pandangan orang lain terhadap citra tubuhnya. Gangguan makan sendiri memiliki beberapa faktor penyebabnya. Di antaranya yaitu tekanan keluarga dan lingkungan. Penampilan yang menarik sering dihubungkan dengan tubuh yang rapi, sehingga itu menjadi sebuah tekanan dan pandangan orang lain dapat memicu seseorang untuk memiliki tubuh yang ramping dengan cara yang salah. Gangguan psikologi. Penyakit ini juga dapat menjadi salah satu pemicu dari gangguan makan. Nah, di sini ada beberapa jenis gangguan makan, yaitu ada bulimia, ada anoreksia, ada binge eating, dan yang terakhir ada pika. Kita bahas lebih lanjut yuk. Pola makan bulimia nervosa biasanya dengan makan dengan jumlah yang banyak atau kalori yang tinggi, lalu ia akan memuntahkan semua makanan yang telah masuk. Dengan itu ia akan merasa kalau kalori yang masuk atau makanan yang masuk itu tidak akan menambah zat gizi pada tubuhnya dan juga massa tubuhnya. Anoreksia nervosa yaitu ketika seseorang memiliki persepsi tubuh yang salah dan tidak ingin mempertahankan berat badan yang normal. Biasanya, gejala ini cenderung memiliki ciri-ciri seseorang yang mengidapnya akan menganggap atau tidak puas terhadap tubuh yang dimilikinya. Dia akan selalu berpikir bahwa tubuhnya ini masih kurang kurus, masih kegendutan, dan perlu diet terus-menerus. Tindakan tadi adalah salah satu contoh perilaku binge eating disorder, di mana ditandai dengan seseorang yang makan begitu banyak secara berlebihan dan tak terkendali. Namun, perilaku binge eating disorder tidak disertai dengan seseorang memuntahkan kembali makanan yang telah dimakan. Biasanya, seseorang yang mengidap binge eating disorder adalah orang dengan riwayat massa tubuh overweight atau obesitas. Contoh yang lainnya lagi adalah pika. Pika di sini adalah gangguan makan dengan seseorang atau biasanya yang dilakukan oleh anak-anak yang memakan bukan makanan, seperti tanah atau batu atau benang ataupun kelereng. Beberapa dampak negatif yang disebabkan oleh gangguan makan, yang pertama ada gizi kurang atau obesitas. Ketika seseorang mengalami gangguan makan, maka kecenderungan mengalami gizi kurangnya cukup tinggi, sehingga akan memperhambat pertumbuhan dan juga penurunan imun, yang mana akan menyebabkan infeksi-infeksi
lainnya mudah untuk menyerang tubuh. Tetapi tidak juga memungkiri bahwa seseorang akan terkena obesitas, yang mana obesitas sendiri dapat menyebabkan penyakit tidak menular, contohnya seperti diabetes mellitus. Yang kedua adalah depresi atau gangguan mental. Asupan zat gizi yang tidak cukup atau pola makan yang tidak teratur dapat mempengaruhi kecemasan-kecemasan dan menciptakan depresi yang lebih tinggi lagi, sehingga akan menekan aktivitas sehari-hari dan memperhambat pekerjaan yang seharusnya dilakukan. Lalu yang ketiga ada gangguan metabolik. Pola makan atau pola hidup yang tidak teratur serta asupan zat gizi yang tidak teratur akan mengganggu organ-organ di dalam tubuh, sehingga hal ini akan menyebabkan gangguan metabolisme di dalam tubuh yang nantinya akan mempengaruhi kesehatan tubuh ke depannya. Gangguan makan itu bisa disembuhin gak sih? Jawabannya bisa, dengan cara membuat body image yang bagus, lebih percaya diri, dan juga dukungan dari lingkungan sekitar. Penanganan gangguan makan lainnya yang dapat dilakukan yaitu dengan cara meningkatkan keakses makanan sehat. Dengan itu kita juga dapat membantu petani dan juga sektor pasar lokal. Nah, untuk mencegahnya kalian bisa menerapkan 4 pola hidup sehat. Yang pertama adalah makan makanan beragam. Makan makanan beragam itu yang kayak gimana sih? Makan makanan yang beragam itu yang semua zat gizi makro ada, kayak karbohidrat, lemak, protein, semuanya jadi satu dalam sekali makan. Yang kayak 4 sehat 5 sempurna. Bukan ya teman-teman, sekarang kita pakai isi piringku. Bedanya dengan 4 sehat 5 sempurna, isi piringku ini setiap porsi makanannya itu udah jelas. Jadi ada lemak, terus protein hewani, protein nabati, dan juga karbohidrat. Terus yang kedua adalah pola hidup sehat. Contohnya rajin mencuci tangan, mandi, lalu hidup sehat, membersihkan lingkungan sekitar agar terhindar dari infeksi bakteri. Lalu yang ketiga ada rajin berolahraga. Cukup jalan santai kayak 30 menit per hari, atau stretching atau olahraga ringan di rumah juga bisa. Terus yang keempat adalah rutin memeriksakan berat badan. Jadi kita tahu status gizi kita itu sekarang apa. Jadi bisa rutin periksa berat badan atau tinggi badan. Tapi kalau misalnya ngukur tinggi badan agak susah, kalian bisa dengan rutin timbang berat badan 1 minggu 1 kali. Eugenia Connie, ia adalah seorang selebgram atau influencer makeup dengan gangguan anoreksia nervosa. Terlihat dari ciri-ciri tubuhnya yang sangat kurus dan juga pipinya yang tirus. Bahkan jika dilihat dari samping pun sangat terlihat jika badannya tidak memiliki sedikit pun lemak. You ruined my life! You ruined my life! I used to be so happy without you. You ruined my life! I'm not fat. It's just 108 tips overweight and I don't know why. I can't even tie my shoes. Everyone has a point where they can't take it anymore. Everyone has that time where it goes snap, it's done. So I am the villain because I made myself one. Nah, cuplikan tadi adalah video dari Nico Kero Avocado, salah satu mukbang YouTubers dengan gangguan makan binge eating. Ia mengaku mengalami depresi sehingga ia tidak dapat berhenti makan. Setelah 2 tahun menghilang, ia kembali pada 2024 dengan penurunan berat badan yang drastis. Ia juga menjalani prosedur removal skin. Jadi kesimpulannya adalah gangguan makan merupakan kondisi psikologis yang menyebabkan kebiasaan makan menjadi abnormal, seperti anoreksia atau hanya makan sedikit makanan. Ada binge eating dengan episode makan yang sangat banyak. Terakhir bulimia dengan episode banyak makan tetapi dimuntahkan setelahnya.
Penyebab gangguan makan merupakan kombinasi faktor biologis seperti genetik, yaitu gangguan hormon, lalu psikologis, yaitu rendahnya kepercayaan diri dan citra tubuh yang negatif. Terakhir, ada lingkungan dengan tekanan budaya, trauma, serta pengaruh pekerjaan atau olahraga. Dampak gangguan makan dapat sangat serius, meliputi gangguan fisik seperti mangsa gizi, gangguan jantung, pencernaan, serta gangguan mental seperti kecemasan, depresi, bahkan resiko kematian jika tidak ditangani dengan cepat. Penanganan gangguan makan memerlukan pendekatan multidisipliner untuk mengatasi kecemasan dan gangguan makan, serta konsultasi gizi untuk memperbaiki pola makan yang memenuhi kebutuhan gizi.